Ya, kalau saya untuk kasus Indonesia, itu yang paling krusial adalah benarkah pemilihan itu dilakukan secara jujur? Menurut Komite Pemantau Legislatif Indonesia, Pleno Rekapitulasi Nasional hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 yang digelar KPU RI diduga terjadi kecurangan sejak dari kabupaten, kota, dan provinsi. Tidak hanya pemilu 2024, pemilu yang lalu pun kan nuansa tidak jujurnya tinggi. Dulu dah sejak mulai masuk dalam dunia kampus, dalam dunia aktivis, tahun 79, itu persoalan kita itu selalu pemilu itu apakah dapat diselenggarakan dengan jujur. Memperjuangkanlah pemilu jujur itu seperti apa gitu. Jangan nanti hanya sekedar masuk ke MK. Kita udah tahu kualitas MK sekarang kayak apa. Ya, Mahkamah Konstitusi seakan-akan berubah menjadi Mahkamah Keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada kesempatan ini Muhandi TV beredar. Kita akan mencoba bincang-bincang soal politik dengan senior kita Bang Ka'ban, MS Ka'ban. Nah, beliau ini banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa kita eksplorasi dari perspektif aktivis dan dari perspektif ya orang luar lah. Nah, untuk itu kita lihat bahwa capres kita ini kan ada 3 nih yang beredar di masyarakat. Antara lain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Masing-masing kejar-kejaran kalau kita lihat elektabilitasnya. Masing-masing punya potensi dan juga punya kelemahan juga. Nah, untuk itu saya coba kasih pertanyaan ke Bang Ka'ban. Kira-kira ini dari ketiga orang ini yang paling berpeluang itu untuk bisa memenangkan, ya paling tidak elektabilitasnya semakin tinggi ini siapa aja Bang ya kira? Ya silakan. Ya, jadi terima kasih Muhandi TV dan para pemirsa. Bahwa untuk menjadi calon presiden di Indonesia itu kan sudah diatur oleh undang-undang. Jadi undang-undang sudah mengatur. Kemudian syarat calon presiden pun sudah ada ketentuan-ketentuannya. Kemudian masalah kriteria, ya, masalah kriteria calon presiden, saya kira partai-partai pengusung, ya, kandidat presiden itu juga masing-masing punya konsep, ya. Nah, sehingga orang-orang yang diusung oleh partai-partai politik itu sudah tentu orang-orang yang dianggap tepat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, tapi uji akhirnya adalah masyarakat itu sendiri, rakyat itu sendiri, karena rakyat itulah yang menentukan siapa yang paling layak mereka pilih untuk jadi presiden. Nah, saya selalu mengatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia terhadap 3 kandidat ini, di situ ada harapan. Semua punya harapan terhadap, jadi siapapun memilih siapa, dia memberikan harapan di situ. Nah, tentu harapan itu adalah harapan yang sesuai dengan apa yang menjadi cita-citanya atau apa yang dia butuhkan terhadap masa depan yang lebih baik. Karena setiap pergantian pemimpin itu selalu temanya adalah bahwa yang digantikan itu biasanya dia sudah habis waktu atau tidak berprestasi, ya kan? Maka yang menggantikan itu dia lebih baik daripada yang digantikannya, gitu. Itu sudah, menurut saya itu sudah menjadi hukum alam, ya. Hukum saja, biasa saja itu. Gitu. Tapi ya kalau saya
untuk kasus Indonesia, itu yang paling krusial adalah benarkah pemilihan itu dilakukan secara jujur? Menurut Komite Pemantau Legislatif Indonesia, Pleno Rekapitulasi Nasional hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 yang digelar KPU RI diduga terjadi kecurangan sejak dari kabupaten, kota, dan provinsi. Tidak hanya pemilu 2024, pemilu yang lalu pun kan nuansa tidak jujurnya tinggi. Dulu dah sejak mulai masuk dalam dunia kampus, dalam dunia aktivis tahun 79, itu persoalan kita itu selalu pemilu itu apakah dapat diselenggarakan dengan jujur, dan penggarapan pemilu jujur itu tidak pernah serius. Pelaksananya. Jadi penggarapan untuk melaksanakan pemilu jujur itu tidak pernah serius. Nah, sehingga semua presiden yang terpilih itu selalu ada nuansa-nuansa cacat. Yang penting kemudian presiden menetapkan itu sah. Nah, itu yang terjadi. Jadi siapa di antara yang bertiga ini nanti, ya tentu masing-masing tim sudah punya strategi pemenangan tersendiri. Nah, salah satunya adalah membuat opini, ya, membuat opini elektabilitas, ya, melalui lembaga-lembaga survei. Apakah lembaga surveinya betul-betul kredibel atau lembaga surveinya abal-abal, atau itu adalah hasil-hasil survei ini menjadi alat legitimasi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi gitu. Jadi saya yang paling memberi catatan penting adalah karena sejak tahun 79 mengikuti semua penyelenggaraan pemilu, selalu nuansanya pemilu itu cacat. Cacat hukum. Nah, cacat hukum, cacat proses. Gitu. Menarik nih Bang. Artinya Bang Kaban sebagai aktivis mengkritisi dari pemilu ke pemilu, penyelenggara pemilu ke pemilu. Memang di situ ada nuansa-nuansa ya kecurangan, ya kan, yang mungkin sistematis, masif, dan terstruktur. Tapi kan kita kembali lagi kepada keputusan KPU ketika nuansa-nuansa penyimpangan ini masih bisa ditolerir, sehingga ini dianggap ya tidak signifikan gitu. Karena dari pemilu ke pemilu, walaupun grassroots juga menyuarakan tentang kecurangan-kecurangan dan angka golput juga semakin tinggi. Tapi ketika rejim KPU menyatakan bahwa ini masih bisa ditoleransi, maka selesai. Nah, ini harus menjadi catatan juga untuk KPU ke depan, ya kan? Nah, di samping itu juga rejim atau penguasa dalam hal ini sangat kemungkinan besar juga mempengaruhi, karena rejim siapapun yang berkuasa ketika ini hajat politik dilakukan pasti mereka akan bermain juga. Enggak. Jadi ada pertanyaan saya terhadap statement tadi itu, ya, bahwa jika KPU sudah mengatakan ini dalam wilayah toleransi, nah, artinya dengan pengakuan itu dianggap ada wilayah toleransi, itu kan berarti penyimpangan itu ada. Penyimpangan itu ada. Nah, sekarang bagaimana kita pemilu itu dikatakan pemilu itu harus jujur. Ya. Nah, bagaimana pemilu jujur itu mentoleransi penyimpangan? Bagaimana perintah undang-undang pemilu itu jujur, tapi kemudian ada otoritas, ya, yang tak tertulis, yang tadi bahasanya seakan-akan kalau sudah KPU mengatakan ini sesuai, ya sudah diumumkan. Nah, jadi artinya apa? Artinya kita mengakui bahwa pemilu yang dilakukan itu dengan adanya catatan-catatan itu memang diselenggarakan dengan tidak jujur. Nah, saya pikir kalau suara rakyat sudah dimanipulasi dengan ketidakjujuran, ya sehebat apapun pemimpinnya itu akan menjadi sia-sia. Tidak terhormat dia. Tidak legitimate, ya kan? Tidak terhormat dia. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa, terkecuali hanya mengulangi kegagalan demi kegagalan.
keprihatinan kita semua ini penyelenggara pemilu ini. Dari tahun ke tahun, dari tahun politik ke tahun politik. Nah, cuman kan persoalannya di sini kan kita harus juga menetapkan siapa dalam arena permainan ini, siapa yang menang, ya kan. Terus juga ya itu sekali lagi soal penyimpangannya ada lembaga hukumnya juga, ya kan. Artinya ada evaluasi hukum juga, apakah ini benar-benar dia menyalahi secara substansil atau tidak gitu. Nah, ini kan harus juga menjadi satu perhatian supaya jangan mengulangi lagi gitu. Artinya kecurangan-kecurangan ini. Nah, itu yang saya katakan tadi, bahwa dari pemilu ke pemilu, ya kan, langkah-langkah strategis taktis untuk melahirkan pemilu yang jujur itu tidak signifikan, selalu berulang, ya, selalu berulang. Jadi di sini kelihatan bahwa nampak jelas bahwa seakan-akan pemilu kita ini hanya formalitas saja untuk menentukan presiden, untuk menentukan calon-calon anggota parlemen. Menurut saya itu sebuah kekeliruan. Seremonial. Iya. Nah, jadi sekarang bagaimana partai-partai politik ya yang sudah mempersiapkan kandidat-kandidat presidennya, tapi kemudian penyelenggara pemilunya itu tidak ada langkah yang betul-betul signifikan tentang kejujuran itu. Melihat dari sistem penghitungan, ya, dengan hampir 1 juta TPS, ya, hampir 1 juta TPS seluruh Indonesia, ya kan? Kemudian ada 3 waktu yang berbeda, Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat. Ada 3 waktu yang berbeda, dengan situasi daerah TPS yang jangkauannya juga berbeda-beda. Nah, lalu prosedurnya seperti zaman dulu, ya. Jadi mulai dari TPS ke kelurahan, manual. Bagaimana ini Mengatasinya. Bagaimana kita mengatasi suasana-suasana seperti itu, gitu kan? Jadi, nah, harusnya hal-hal seperti ini kan partai-partai politik memperjuangkanlah pemilu jujur itu seperti apa, gitu. Jangan nanti hanya sekedar masuk ke MK. Kita udah tahu kualitas MK sekarang kayak apa. Ya, Mahkamah Konstitusi seakan-akan berubah menjadi Mahkamah Keluarga.